Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Hermawan dengan NIM 1312475610. Saya mengambil jurusan Sistem Informasi dan Konsentrasi Bisnis Intelijen. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan tata HTML untuk memenuhi sebuah segmen pada mata kuliah Web Programming 1. Berikut ini saya akan menjelaskan beberapa tata HTML. Langsung saja. Pertama saya akan mendefinisikan terlebih dahulu apa itu HTML layout. Layout adalah tata letak ya dari suatu elemen yang nantinya akan ditempatkan pada sebuah bidang dengan menggunakan sebuah media yang sebelumnya sudah dikonsep terlebih dahulu. Jadi simpelnya itu layout untuk mengatur desain supaya menjadi indah serta enak dilihat. Di sini tuh ada contoh-contoh dari layout dari Witri School. Banyak sekali, tinggal dicoba sendiri. Di sini tuh ada tata letak HTML menggunakan div element. Apa sih div element itu? Div element sendiri itu sering digunakan sebagai alat tata letak untuk memudahkan nantinya dan dapat diposisikan dengan sebuah file CSS. Lalu di sini saya akan menjelaskan tata letak menggunakan HTML5. HTML5 itu dia sekarang tuh menawarkan unsur-unsur semantik baru yang didefinisikan pada bagian yang berbeda dari suatu halaman web. Saya akan menjelaskan sedikit tata letak di sini. Di sini tuh ada beberapa unsur ya, unsur dari suatu urutan kerangka untuk membuat suatu tata letak dari sebuah layout yang nantinya akan dijalankan di sebuah browser. Saya akan menjelaskan header, sidebar, section, atau bisa disebut body dan footer. Header itu nantinya header itu kepala website ya, nantinya untuk tempat letak judul web, logo web, dan lain sebagainya ya. Lalu di sini ada sidebar, yaitu untuk tempat letaknya menu atau konten dan lain sebagainya juga. Lalu di sini ada section body, merupakan suatu bagian tubuh dari suatu website. Itu tempat di mana artikel atau postingan akan ditampilkan. Lalu di sini ada footer, merupakan bagian yaitu untuk penulisan hak cipta dari sebuah website. Banyak sekali di sini contoh-contohnya dari Witri School untuk membuat suatu tata letak. Di sini juga ada file CSS yang nantinya akan mempercantik suatu tata letak yang akan kita buat. Saya akan mencobanya di text editor Sublime Text.
Mari saya akan menunjukkannya. Nah, di sini tuh saya sudah mempunyai codingan yang saya rangkum dari beberapa sumber untuk bahan belajar saya. Di sini saya menggunakan HTML5. Saya membuat judulnya dengan NIM saya, serta saya melinkkan file CSS-nya di sini. Namun saya tidak akan menjelaskan file CSS secara detail karena mungkin akan saya bahas di pertemuan selanjutnya bila assignment dari Bapak Muhammad Yusuf MCom sudah di-give. Nah, div ID ini nantinya akan menghubungkan file CSS ya dengan struktur dari HTML, dan ini di sini ada div ID wherever. Nah, div ID header ini untuk membuat kepala dari sebuah website dengan judul. Saya memberikannya dengan NIM dan nama saya di sini. Jangan lupa kita tutup div ID-nya dengan slash. Lalu di sini ada sidebar. Itu nantinya fungsinya untuk nanti untuk tempat tata letak menu ya, konten dan lain sebagainya. Lalu ada div ID body. Di sini tempat saya sih sebenarnya untuk memposting sebuah artikel dengan saya memberikan paragraf di dalam heading 2 tersebut. Lalu di sini ada div ID footer, yaitu untuk di sini footer itu berfungsi untuk menuliskan sebuah cipta ya pada sebuah website. Nah, ini strukturnya. Coba kita kita jalankan di sebuah browser. Coba kita lihat. Nah, ini masih terlihat kurang rapi dan kurang bagus ya. Oleh karena itu penggunaan file CSS di sini tuh sangat penting, karena dengan file CSS kita bisa mempercantik sebuah tampilan dari website. Nah, saya akan kasih lihat sedikit dari coding yang sudah includekan dari struktur div tadi. Jadi struktur dari div di HTML ini. Nah, ini dia. Namun saya tidak akan membahasnya secara detail. Mungkin nanti pada kesempatan yang akan datang. Itulah sedikit layout sederhana yang saya buat dan coba pada pertemuan penggunaan tag HTML5. Oke, saya akan melanjutkan
untuk menjelaskan apa itu kanvas di HTML5 serta fungsinya untuk apa sih, lalu seperti apa contohnya. Nah, itu akan saya jelaskan terlebih dahulu. Baik, kita masuk terlebih dahulu ke dalam School ya. Lalu kita buka HTML Canvas. Ya, di sini School memberikan referensi dari HTML Canvas. HTML Canvas ini digunakan untuk menggambarkan grafik dengan cepat melalui scripting atau JavaScript menurut School. Namun katanya Canvas memang tidak memiliki kemampuan menggambar sendiri, hanya wadah untuk grafis. Katanya sini kita harus menggunakan script untuk benar-benar menarik dari grafis. Lalu di sini ada get contact, yaitu metode mengembalikan objek yang menyediakan metode properti untuk menggambar di kanvasnya. Referensi ini akan mencakup properti dan metode dari sebuah objek get contact 2 dimensi yang digunakan untuk menggambar teks, garis, kotak, lingkaran, dan banyak lagi di kanvas. Menurut School definisinya itu tadi dia. Nah, di sini dukungan untuk browsernya sendiri ada Chrome. Canvas mendukung versi 4.0 dan ada IE. Canvas mensupport pada IE pada 9.0. Lalu Canvas di HTML5 ini mensupport juga browser dari Mozilla Firefox pada 2.0. Juga Canvas mensupport Safari pada 3.1 dan Opera ya pada 9.0. Nah, di sini tuh katanya catatan Internet Explorer 8 dan versi sebelumnya tidak mendukung Canvas Element ini. Nah, di sini ada warna, style, dan shadownya. Di sini ada properti. Itu di sini ada properti. Ada banyak sekali ya, style, stroke. Tidak akan saya jelaskan satu persatu karena waktunya sangat sedikit sekali untuk membuat video presentasi ini. Dan di sini juga ada metode, terus juga ada gaya garisnya ya. Kita bisa memilih line cap, line join, line width, liter limit juga. Lalu di sini juga kita bisa menggunakan persegi panjang dengan metode itu rect, storage, dan clearrect juga. Lalu kita bisa membuat jalur dimana dengan menambahkan fungsi metode ini nantinya ke dalam file path-nya ya. Di sini ada banyak sekali ya, ada file, stroke, begin, dan lain-lainnya. Bisa dibaca sendiri nantinya. Di sini juga penggunaan transformasi, ada scale, roulette, dan
starlet ya, di sini transform maksudnya setter transform. Lalu ada teks, teksnya ini bisa font ya, text element, text baseline, itulah propertinya. Setelah metodenya juga ya, juga bisa juga di sini tuh katanya bisa untuk menggambar metode menggambar dari sebuah kanvas atau juga untuk video. Di sini juga kita bisa untuk memanipulasi sebuah pixel. Di sini juga diberikan propertinya, yaitu lebar, tinggi, ada data juga, ada metodenya juga, ada composing dan lainnya, dan lain-lain banyak sekali di sini. Di sini tuh ada contoh untuk kanvas itu sendiri, bisa coba langsung di Witrischool. Menurut Witrischool ada tips dan catatan ya. Katanya setiap teks dalam kanvas akan ditampilkan dalam sebuah web browser yang tidak mendukung kanvas. Terus juga ada tips harus dipelajari lanjut tentang kanvas ini karena sangat luas sekali, karena memang kanvas itu sendiri bereksplorasi dengan JavaScript ya. Lalu ada atribut baru di HTML5, itu atribut dari height dengan nilainya pixel. Lalu ada width juga, height itu tadi untuk tingginya suatu pixel dari sebuah kanvas. Lalu di sini ada width besar dari pixel. Nah, saya akan mencobanya di Sublime Text. Oke. Kita coba ya, kita buat suatu kanvas pada HTML5. Oke, ini dia coding saya yang telah saya buat dan telah saya rangkum juga dari beberapa sumber. Di sini saya langsung menjelaskan ada tag body, ini di dalamnya ada elemen dari sebuah tag kanvas. Ini kanvas ini kanvas ini itu untuk membuat sebuah kanvas di halaman web page nya. ID kanvas ini nantinya akan ditampilkan di penggunaan JavaScript. Lalu sini saya memberikan elemen width dengan berisikan nilainya 100 besar dari elemen width ya. Lalu di sini juga ada height, yaitu 250. Nah, ini dari kanvas itu sendiri, ini tuh menggunakan JavaScript. Jadi nantinya JavaScript sendiri akan menampilkan di dalam dokumen get element by ID dan mengambil kanvas ini dari ID telah dibuat sebelumnya pada tag kanvasnya. Nah, ini pengguna properti tadi di Witrischool. Oke.
segitu mungkin dari kanvas HTML-nya. Saya akan melanjutkannya. Saya akan melanjutkan saya akan melanjutkannya penggunaan tag video dan audio ya. Oke. Saya akan menjelaskan definisi dan penggunaan tag video. Tag video sebenarnya sama saja dengan audio, tetapi lebih sedikit atribut dari video ini mempunyai atribut yang sedikit ya dibandingkan dengan tag audio. Sebenarnya tag video ini untuk menentukan seperti klip film, video streaming atau lainnya gitu. Dalam Witri School di sini dijelaskan ada 3 format video yang didukung untuk video. Untuk tag video tentunya itu elemennya yaitu MP4, WFM, dan OGG. Lalu browser yang mensupport MP4, webcam, dan OGG. Internet Explorer untuk MP4 dia mensupport format ya MP4. Lalu webcamnya dia tidak mensupport. Lalu OGG dia juga tidak. Browser Chrome dia mensupport MP4, lalu webcam dan OGG. Firefox juga mensupport ya, tentunya Firefox 21 dari Firefox 10 dan Linux. Lalu Firefox juga mensupport format webcam dan OGG. Safari mensupport format MP4. Safari tidak mensupport format webcam ya di sini dan juga OGG. Lalu Opera mensupport format MP4 dari Opera 25 ya tentunya. Lalu mensupport juga format webcam Opera juga OGG. Jenis minimal untuk video format ya tentunya format yang didukung yang seperti tadi saya sebutkan. Untuk HTML tag video ini mensupport format MP4, webcam, dan OGG dukungannya. Oke. Oh iya, di sini catatannya setiap teks antara video dan penutup audio tag akan ditambahkan dalam browser yang tidak mendukung video elemen. Lalu optional atributnya apa aja? Yang baru di HTML5 atribut pada video ini ada atribut autoplay. Dengan yang autoplay itu mendeskripsikan autoplay ya,
itu menentukan bahwa video akan mulai bermain segera ya, atau segera telah siap gitu. Lalu kontrol, ada atribut kontrol menentukan video harus ditampilkan seperti tombol play atau pause dan lain-lain. Lalu ada atribut height dengan nilainya pixel, itu untuk mengatur ketinggian pemutar video. Lalu di sini ada log dengan nilai log untuk menentukan bahwa video akan mulai lagi setiap kali selesai, akan mengulang kembali ya. Lalu di sini ada mute dengan nilai mute diredam, maksudnya di sini untuk meredam audio atau video ya, bisa diredam. Lalu di sini ada atribut poster dengan nilai URL untuk menentukan gambar yang akan ditampilkan saat video sedang mendownload atau sampai pengguna menekan tombol putar. Lalu di sini ada preload dengan nilainya auto, metadate, terus lalu non. Sebenarnya ini untuk menentukan apakah dan bagaimana penulis berpikir video harus dimuat ketika beban halaman. Lalu di sini ada atribut src dengan nilai URL menentukan URL dari file video. Lalu di sini ada width pixel dengan nilai pixel mengatur lebar pemutar video. Nah, itu atribut dari tag video di HTML5. Nah, lalu bagaimana untuk menampilkannya pada sebuah webpage di sebuah browser? Kali ini saya akan mencoba mempraktekkan kembali bagaimana untuk menampilkan sebuah video pada halaman webpage pada browser, tentunya pada browser Chrome, karena saya memakai Chrome ya. Oke. Ini adalah sedikit codingan dari tab video ya. Saya akan menjelaskannya sedikit. Saya menaruhnya di dalam tag body ya. Video ini harus ditaruh di dalam tag body agar bisa ditampilkan pada web browser nantinya. Lalu di sini saya memberi besar dari, maksudnya itu lebar dari videonya saya mengisikan dengan nilai 500. Lalu saya memberikan tingginya dengan 470. Lalu sini saya memberikan kontrol ya. Kontrolnya di sini fungsinya sama seperti video, yaitu untuk mengontrol sebuah tombol play ya, serta volume agar tidak keluar juga. Nantinya jika ada suatu orang yang mau buka web kita, nggak bisa melakukan stop ataupun pause, jadi terus berjalan. Lalu sini saya memberikan autoplay. Kalau pakai kode autoplay ini yaitu ini autoplay ini tuh ya, autoplay ini agar video kita yang dipakai langsung berjalan tanpa kita tekan terlebih dahulu tombol play, jadi dia akan berjalan terus, akan berjalan akan berjalan dan berjalan tanpa kita pencet terlebih dahulu. Lalu di sini ada short src, itu untuk mencari video mana yang kita panggil
untuk ditampilkan di halaman webpage. Saya memanggilnya dari folder video dengan nama dari video shoot background ya, dengan formatnya MP4 dan tipenya ya itu MP4 ya. Nah, mungkin segitu ya penjelasan skripnya. Coba saya jalankan dulu. Jalankan, sedang reload ya. Nah, sudah jalan, dan ini tampilannya ya. Kalau kita mengatur ketinggiannya ataupun lebarnya bisa kita utak-atik di sini. Saya ambil contoh, itu saya mengganti dengan 9700, lalu tingginya saya pakai 500. Kalau saya save terlebih dahulu dan saya refresh browsernya, nah dia akan bertambah besar gitu. Nah, kira-kira dalam menggunakan tab video. Baik, selanjutnya kita masuk ke halaman Witri School, lalu kita cari HTML tag audio. Nah, saya akan menjelaskan tag HTML audionya terlebih dahulu. Bagaimana sih kita bisa memutar audio di halaman web? Tentunya juga tidak akan membuat nantinya orang lain bila masuk ke dalam halaman web kita tidak akan bosan. Juga banyak sekali penggunaan dari audio. Menurut sini kita bisa mencoba memutar suara dari Witri School ya. Sini tinggal kita coba aja. Di sini menurut Witri School definisi dan penggunaan tag audio sini mendefinisikan suara seperti musik atau stream audio lainnya. Saat ini kata Witri School ada 3 format file yang didukung untuk audio pada elemen MP3, WAV dan OGG. Di sini browser yang support MP3, WAV dan format OGG itu Internet Explorer bisa menggunakan MP3 dan tidak bisa menggunakan MOV serta OGG. Lalu Chrome bisa memutar format MP3, bisa juga memutar format WAV, bisa juga memutar dalam format OGG. Firefox juga bisa memutar format MP3, WAV juga bisa, OGG juga bisa. Safari juga pada proses Safari juga bisa memutar format MP3 dan mensupport juga WAV ya. Kalau di sini browser Safari katanya tidak bisa untuk memutar format OGG. Lalu Opera juga bisa memutar format MP3, WAV dan OGG. Jenis tipe ya untuk format audio MP3
tidak tahu kan itu audio MPEG, lalu GG, audio GG, WAV untuk audio WAV. Dukungan browser di sini menurut Fitri School, browser audio itu bisa jalan di browser Chrome pada 4.0, lalu IE 9.0, lalu Firefox dengan 3.5, Safari 4.0, lalu Opera dengan 10.5. Sintak dalam penulisan teks dalam audio itu seperti ini. Audio lalu bisa ditulis dengan slash audio, nantinya akan ditampilkan dalam sebuah browser, tapi tidak bisa menampilkan pada sebuah browser yang belum mendukung untuk HTML5 audio ini. Nah, di sini tuh HTML5 audio atribut ya, ada di sini ada atribut baru di HTML5 untuk tag audio itu sendiri. Coba kita baca saja. Atribut audio autoplay ya. Di sini nilainya autoplay. Katanya di sini untuk menentukan bahwa audio akan mulai bermain segera setelah file dari autoplay-nya itu siap. Lalu di sini juga ada kontrol dengan nilainya juga kontrol. Di sini untuk menentukan bahwa kontrol audio harus ditampilkan seperti tombol play atau pause dan lain-lain. Lalu ada loop ya. Loop itu dengan nilai juga loop. Loop itu lingkaran ya. Berarti nanti di tag audio itu untuk menentukan bahwa audio akan mulai lagi setiap kali selesai, jadi itu bisa balik lagi perulangan mungkin gitu. Lalu sini juga ada muted, ada mute ya, maksudnya sini ada mute untuk dengan nilainya mute. Di sini untuk menentukan untuk meredam sih khususnya ya, meredam output audio, nantinya juga bisa kita redam. Terus di sini ada atribut preload dengan nilai auto metadate dan juga ada non. Ya itu deskripsinya di sini tuh penjelasan untuk menentukan apakah dan bagaimana penulis berpikir audio harus dimuat ketika beban halaman dari sebuah web browser. Lalu di sini ada atribut src dengan nilainya URL. Di sini bisa untuk menentukan URL dari beberapa file audio. Oke, kita bisa mencobanya di Fitri School langsung, atau kita bisa praktekannya di text editor kesayangan saya yang tentunya Sublime Text ya. Mari saya akan tunjukkan bagaimana penggunaan tag audio pada sebuah web browser. Oke, kita mulai ya. Di dalam teks editor Sublime Text ini saya sudah mempunyai sebuah kode dari tag audio di HTML5. Saya akan menjelaskan sedikit audionya. Audio control. Control itu sebenarnya untuk sebenarnya di sini tuh untuk
berguna agar audio yang kita pakai langsung berjalan atau tidak. Maksudnya sorry ya, tadi saya salah. Di dalam audio kontrolnya kita bisa memasukkan atribut ya. Di sini kita bisa memasukkan atribut autoplay, sebenarnya juga bisa memasukkan auto control, lalu loop, lalu preload, lalu src. Sini src. Nah, saya akan menjelaskan audio control. Sebelumnya atribut ini sudah digunakan jika kita tidak untuk menampilkan tombol play serta volume tidak keluar, sehingga orang yang buka web nggak bisa melakukan stop ataupun pause. Ya lumayan buat kita buat tidak bisa mematikannya di sini. Lalu di sini ada saya membuatnya search rc, itu dimana untuk mencari sebuah file mp3 ya dari lagunya. Saya memasukkan di dalam sebuah folder, lalu ini judul lagunya. Hati-hati, yang dia cari ini di dalam folder ya, bukannya langsung pada mp3 nya itu. Jadi dia harus, lagunya itu harus masuk di dalam sebuah folder dulu, lalu search src ini bisa mencari dari mp3 tersebut. Nah, itu sedikit penjelasan dari tag audio HTML ya. Di sini saya memakai tipe dengan mpeg untuk mendeklarasikan sebuah file dalam bentuk format mp3 ya. Sudah lumayan saya mengerti tentang tag audio ini. Sebelum saya mencoba sulit banget ya, ternyata ada kesalahan di folder audionya ini. Nah, cukup puas ya, saya bisa menemukan kesalahan saya dan mengubahnya menjadi benar ya, terutama tentunya gitu. Oke, saya akan mengecek apakah jalan di sebuah browser. Coba saya cek terlebih dahulu. Nah, sudah muncul. Lalu kita tinggal memutar saja. Nah, sudah keluar suaranya, berarti tag audio di HTML5 ini berjalan ya dengan sukses. Di sini saya akan mendefinisikan terlebih dahulu tentang sebuah tag form. Tag form itu biasanya digunakan untuk mengumpulkan data ya dari pengunjung web, mulai dari form untuk login, form kontak, form untuk pendaftaran user, bahkan untuk mengirimkan data antar halaman web. Biasanya form tersebut ini diproses dengan bahasa
pemrograman PHP. Menurut Fitri School di sini tag input ya. Di sini tag input field di mana pengguna dapat memasukkan data input yang digunakan dalam form untuk menyatakan kontrol input yang memungkinkan pengguna untuk input data. Field input dapat bervariasi dalam banyak cara tergantung pada jenis atribut. Untuk dukungan browser itu sendiri, dukungan browser untuk input semuanya mensupport ya, dari Chrome, IE, Mozilla Firefox, Safari, dan Opera Mini. Atribut-atribut pada tag from input ada banyak sekali ya. Ada save dengan nilainya, ada elegement, ALT, autocomplete, autofocus, checked, disable, POM, terus URL, permen type, permen type, permen no validate, format target, form target maksudnya hack, list, mark, length, min, multiple, name, pattern, placeholder, and the only required size is RJ step. Untuk input untuk POM input itu sendiri banyak sekali ya. Ada button, checkbox, color, date time, local, email, file hidden, image mount, number, password, radio, range, reset, search, submit, tell, text, time, URL, text, banyak sekali di sini. Namun saya akan mempraktekkannya beberapa saja. Oke, saya akan praktek langsung di text editor saya. POM dari sebuah tag POM input ya. Nah, ini adalah salah satu coding saya yang telah saya rangkum dari beberapa sumber. Saya akan menjelaskan sedikit tentang POM tersebut, POM input tersebut ya. Sini saya punya POM input ya. POM input itu contohnya digunakan untuk input nama, username, input yang berupa teks pendek. Input tipe teks ini juga bisa memiliki atribut nilai yang bisa diisi, nilai yang tampil lalu dari teks. Lalu ada input tipe password juga ya. Tipe password ini biasanya hanya digunakan untuk input yang sensitif seperti password. Lalu ada input tipe checkbox, itu tipe checkbox memiliki atribut checked ya, yang jika ditulis atau diisi dengan nilai checked. Contohnya inputan checkbox berupa hobi yang oleh user dapat dipilih beberapa hobi, atau saya di sini membuatnya dengan saya membuatnya dengan hobi. Lalu ada input tipe radio mirip dengan checkbox, namun tipe radio ini berada dalam satu grup dan user hanya bisa memilih salah satunya. Contoh input tipe radio adalah jenis kelamin ya. Lalu di sini saya punya juga input tipe submit, itu untuk menampilkan tombol untuk memproses POM. Biasanya dilelang pada baris terakhir di POM.
Jika menggunakan bahasa PHP, nanti form submit ini akan diproses oleh bahasa pemrograman PHP. Banyak sekali tag ya, nah itu kode-kode yang sudah saya buat dari beberapa sumber untuk pembelajaran web programming 1 ini. Nah, di sini saya membuat juga tag select ya. Ya biasanya tag select ini digunakan bersama dengan tag option ya untuk membuat box pilihan. Contohnya tentang select, saya dengan pilihan favorit band ya di sini. Dengan nilainya itu mengisi namanya Rock ya, untuk memilih salah satu dari kategori band favorit. Selanjutnya juga saya membuat isi komentar dengan teks area ya, dengan barisnya 5 kalau spannya 20. Nah, input tipe submit juga saya mulai di sini saya mempunyai kode juga input tipe submit untuk memulai proses jika mana suatu form dengan keseluruhan form ini nanti akan diproses oleh PHP. Betul. Di sini juga ada jenis input tipe radio ya, dengan namanya jenis kelamin, nilainya saya isikan dengan laki-laki untuk ceket ya, ceket nah itu juga nah mungkin saya akan mencoba menjalankannya pada browser Chrome ya. Saya akan open with Google Chrome, saya akan lihat. Nah ini dia hasil dari form pada HTML5. Kita bisa mengisikan nama, password, jenis kelamin, dengan tipe radio button, hobi. Kita bisa memilih centang salah satu hobi kita di sini. Lalu kita bisa memilih favorit band, menguji rock ataupun blues ya. Di sini ada kolom komentar untuk mengisi komentar di kolom komentar ini, dan sini ada tombol button untuk memulai proses jika bila mana kita telah mempelajari sebuah pemrograman PHP. Ini sedikit form yang telah saya buat dari beberapa sumber, dan saya mengeditnya sedikit untuk pembelajaran untuk pembelajaran saya. Oke, saya akan melanjutkan membuat Webstrongs
Oke, segitu ya. Tampilan view dari sebuah input sebuah form yang ditampilkan pada halaman web browser. Baik, berikutnya saya akan mendefinisikan tentang web storage. Apa itu web storage? Ya, di dalam HTML terdapat web storage. Itu adalah penyimpanan lokal. Dalam penyimpanan lokal, aplikasi web dapat menyimpan data secara lokal dalam browser pengguna. Sebelum HTML5, data aplikasi harus disimpan dalam coki, termasuk dalam setiap permintaan server. Penyimpanan lokal lebih aman dan sejumlah besar data dapat disimpan secara lokal tanpa mempengaruhi kinerja website. Tidak seperti cokis, batas penyimpanan yang jauh lebih besar. Setidaknya dia itu bisa menampung 5 MB dan informasi yang tidak pernah ditransfer ke dalam server. Penyimpanan lokal adalah perasal, perdomain, dan protokol. Semua halaman dari satu asal dapat menyimpan dan mengakses data yang sama. Untuk di Witruschool sendiri ini, menurutnya dukungan untuk browser, untuk pendukung browser sepenuhnya mendukung penyimpanan lokal seperti Chrome, Web Storage. Untuk Google Chrome itu mensupport 4.0, IE 8.0, Mozilla Firefox 3.5, Safari 4.0, dan Opera Mini 11.5. Oke, penyimpanan lokal. Penyimpanan lokal memberikan dua objek biasanya untuk menyimpan data pada klien. Yang satu, Windows Local Storage, menyimpan data tanpa tanggal kadaluarsa, dan Windows Session Storage, menyimpan data untuk satu sesi data yang hilang ketika tab browser ditutup. Di sini ada sedikit contoh dari penyimpanan lokal objek. Bisa dicoba dengan teman-teman. Juga ada local storage object, ini menyimpan data tanpa tanggal kadaluarsa. Berikut scriptnya, bila mana data tidak akan dihapus bila browser ditutup dan biasanya tersedia pada hari berikutnya, minggu atau tahun depan. Juga di sini ada banyak sekali contohnya. Lalu berikutnya ada session object. Session object itu sama dengan local storage sih sebenarnya, kecuali bahwa itu menyimpan data hanya untuk satu sesi. Data tersebut dihapus ketika pengguna menutup tab browser tertentu. Contoh berikut menghitung berapa kali pengguna telah mengklik tombol dalam sesi saat ini. Oke, saya akan mencobanya dalam Witruschool karena web storage ini merupakan penyimpanan ya data secara lokal dalam browser. Oke, saya akan coba. Nah, ini dia itu akan menyimpan cookies dari tab ataupun tab ya, dari tab yang kita buka. Lalu di sini ada decision store object itu
menyimpan datanya untuk satu sesi saja. Nah, kalau ini tuh menggunakan function click counter, session button. Di sini menggunakan JavaScript ya sebagai kolaborasi dengan struktur dari HTML. Coba saya klik, dia akan membuat satu button dalam penyimpanan ya, bahwa di sini tuh dia akan tersimpan ya data untuk satu sesi. Ketika pengguna menutup browser, begitu ceritanya. Oke, mungkin segitu ya penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.